Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Gustiana dari kelompok 6 untuk nomor NPM di 003. Saya di sini akan presentasi tentang tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan. Untuk latar belakangnya itu, pengelolaan bisnis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk karyawan sebagai salah satu aset utama dalam keberlangsungan bisnis. Karyawan memiliki hak-hak yang wajib dipatuhi oleh pengelola bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab hukum pengelola bisnis mencakup berbagai hal, mulai dari memastikan keselamatan dan kesehatan kerja, memberikan upah yang layak, hingga menjamin perlakuan yang adil. Bebas diskriminasi di tempat kerja di Indonesia ini diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang di Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun pelaksanaan tanggung jawab hukum ini seringkali menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan, tantangan ekonomi, serta konflik antara upaya efisiensi bisnis dalam pemenuhan karyawan. Jika tidak dikelola dengan baik, pelanggaran tanggung jawab hukum dapat berujung pada perselisihan industrial, penurunan produktivitas, atau bahkan risiko hukum yang merugikan perusahaan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan menjadi penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan kerja dapat berjalan secara harmonis dan hak-hak karyawan terlindungi dalam bisnis beroperasi secara berkelanjutan dengan meminimalkan risiko hukum dengan konflik internal. Nah, untuk pembahasan yang pertama di sini adalah pengertian dan landasan hukum tanggung jawab pengelola bisnis. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengelola bisnis wajib memenuhi hak karyawan seperti upah yang layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan fleksibilitas hubungan kerja dengan tetap menjaga perlindungan terhadap hak-hak karyawan. Dan untuk hak-hak dasar karyawan yaitu dalam laporan Safety and Health at Work, a Global Overview di ILO 2021 menyebutkan bahwa hak atas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. Di Indonesia ini diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan di Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja atau di K3. Tempat kerja, kegagalan dalam memastikan K3 tidak hanya merugikan karyawan secara langsung, tetapi membuka risiko hukum yang serius bagi pengusaha. Baik, untuk selanjutnya dalam bentuk tanggung jawab pada hukum, pemenuhan hak-hak karyawan, pengelola bisnis memiliki kewajiban untuk memastikan karyawan mendapatkan hak-hak dasar yang diatur oleh perundang-undangan seperti 1. Upah yang wajar, 2. Keselamatan dan kesehatan kerja, dan 3. Jaminan sosial. Dan untuk yang selanjutnya, sanksi atas pelanggaran tanggung jawab hukum. Pelanggaran terhadap tanggung jawab hukum dan berujung pada beberapa sanksi antara lain 1. Sanksi administrasi, 2. Tuntutan perdata, dan 3. Sanksi pidana. Baik, kalau untuk kesimpulannya di sini adalah tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha untuk memastikan hak-hak karyawan terlindungi dan dengan peraturan yang berlaku. Aspek-aspek utama yang harus diperhatikan oleh pengelola bisnis antara lain pemenuhan hak dasar karyawan seperti upah yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial. Selain itu, pengelola bisnis juga diwajibkan untuk menjadikan perjanjian kerja yang jelas dan adil, serta melindungi karyawan dari diskriminasi dan pelecehan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini mengakibatkan sanksi administratif, perdata, atau pidana bagi pengusaha. Mungkin itu saja yang saya bisa dipresentasikan. Mungkin ada yang bertanya? Ya, saya ingin bertanya. Saya Sarul Fadilah ingin bertanya mengenai hak apa saja yang harus didapatkan oleh karyawan
Baik, saya izin menjawab untuk hak-hak apa saja yang harus didapatkan oleh karyawan. Yang pertama adalah hak atas upah yang layak. Yang kedua itu ada hak atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Dan yang ketiga itu hak atas jaminan sosial. Yang keempat itu hak atas waktu istirahat dan cuti. Yang kelima hak atas jam kerja yang wajar. Yang keenam ada hak atas pengakuan yang adil. Dan yang ketujuh ada hak atas pesangon. Dan yang terakhir ada hak atas kebebasan dan berserikat. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lagi? Iya, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Kalau begitu presentasi ini saya sudahi saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Mubawis dari kelompok 6 mau presentasikan aspek hukum dalam bisnis tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan. Resiko hukum akibat pelanggaran terhadap tanggung jawab hukum dapat terdampak negatif pada perusahaan. Darwis 2022 menyebut bahwa pelanggaran seperti upah di bawah standar, pengabaian jaminan sosial, dan pelanggaran aturan keselamatan kerja dapat berujung pada sanksi administratif, pidana atau gugatan perdata. Selain itu, citra perusahaan juga berisiko berpengaruh yang dapat berdampak buruk pada berkelanjutan usaha. Tanggung jawab sosial dan tanggung jawab globalisasi. Dalam era globalisasi, pengelola bisnis tidak hanya dituntut untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk menerapkan praktik kerja yang mendukung berkelanjutan. Harsono 2020 menjelaskan bahwa perusahaan yang mampu memadukan tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial memiliki daya saing yang lebih baik di pasar global. Selain itu, laporan Doing Business Report Labor Market Regulation dari World Bank 2020 menggarisbawahi pentingnya pengelolaan tenaga kerja yang berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat reputasi perusahaan. Ya, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Boleh saya bertanya, bagaimana cara seseorang terhindar dari resiko hukum? Bagaimana cara seorang terhindar dalam resiko hukum? Ya. Ya, sini saya akan menjawab. Pahami dan pelajari hukum yang berlaku. Kenali peraturan dan undang-undang yang relevan dengan bidang pekerjaan, bisnis, atau aktivitas yang dilakukan jika adalah seorang pengusaha atau profesional. Pelajaran hukum kontrak, pajak, ketenagakerjaan, dan peraturan sektoral. Ikuti prosedur dan regulasi dengan tepat. Pastikan setiap tindakan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum. Dokumentasi segala sesuatu secara tulis. Simpan dokumen penting seperti perjanjian, kontrak, faktur, atau laporan resmi sebagai bukti tertulis. Jika terjadi sengketa, gunakan bahasa yang jelas dan sesuai hukum dan dalam dokumen hukum. Konsultasi dengan ahli hukum sebelum membuat keputusan penting, terutama melibatkan aspek hukum. Konsultasi dengan pengacara, konsultasi hukum atau ahli terkait. Hindari konflik kepentingan. Jangan terlibat dalam tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, dan konflik tidak dapat dihindari. Komunikasikan secara transparan kepada pihak yang berkepentingan. Patuh terhadap kewajiban pajak administrasi. Lakukan pembayaran
pajak tepat waktu dan sesuai aturan. Pastikan semua izin atau sertifikasi yang diperlukan diperbarui secara berkala. Kelola hubungan dengan pihak ketiga dengan baik dalam bekerja sama dengan pihak lain. Telo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali Fari mau menjelaskan tentang tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan. Di judul integrasi tanggung jawab hukum dalam praktik bisnis. Pemenuhan tanggung jawab hukum terhadap karyawan bukan hanya kewajiban normatif, tapi juga bagian penting dari strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif. Dengan menjalankan tanggung jawab hukum secara konsisten, pengelola bisnis dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis, meningkatkan loyalitas karyawan, dan menjaga keberlanjutan usaha. Di sini ada pengertian dari tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha untuk melindungi hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek hukum, etika, dan sosial yang ada dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Bentuk tanggung jawab hukum yang pertama ada pemenuhan hak-hak karyawan. Pengelola bisnis memiliki kewajiban untuk memastikan karyawan mendapatkan hak-hak dasar yang diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti 1. Upah yang wajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 yang berbunyi setiap pekerja berhak menerima upah yang layak sesuai dengan kebutuhan hidupnya. 2. Keselamatan dan kesehatan kerja ada di Pasal 86 UU Ketenagakerjaan, menegaskan hak karyawan atas perlindungan di tempat kerja terkait keselamatan dan kesehatan. 3. Jaminan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pengusaha wajib mendaftarkan karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. B atau 2. Penyusunan perjanjian kerja yang jelas. Pengelola bisnis bertanggung jawab untuk menyusun perjanjian kerja yang transparan dan sesuai dengan peraturan, baik untuk perjanjian kerja waktu tertentu yang disebut PKWT atau tidak tertentu yang disebut PKWT. Perjanjian tersebut harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2021. C atau nomor 3, perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan. Pengelola bisnis harus melindungi karyawan dari tindakan diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja, memastikan perlakuan yang setara tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, atau latar belakang lainnya. 4 atau D, hak atas pasangan. Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut juga PHK, pengelola bisnis diwajibkan memberi pesangon sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait. Nah, mungkin yang bisa dijelaskan hanya itu. Ada pertanyaan? Ya, saya mungkin mau bertanya. Boleh? Bentar. Apa dampak hukum yang mungkin timbul jika perusahaan gagal mematuhi kewajiban hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen atau hak pekerja? Oke, izin menjawab. Tadi itu pertanyaannya, apa dampak hukum yang mungkin timbul jika perusahaan gagal mematuhi kewajiban hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen atau hak pekerja? Ya, betul. Tentukan hukum atau litigasi. Yang pertama, mungkin konsumen atau pekerja dapat mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan. Yang kedua, denda atau saksi. Yang ketiga, ada tuntutan ganti rugi. Perusahaan bisa diwajibkan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen atau pekerja akibat pelanggaran tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Ya, baik. Cukup jawabannya. Terima kasih.
Ya udah, ada yang mau tanya lagi? Nah, Ya udah, dicukupkan aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hendri Priyatno dari kelompok 6. Tentang tema kali ini atau materi yang saya bawakan yaitu aspek hukum bisnis dalam tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan. Di sini poin saya akan menjelaskan tentang saksi atas pelanggaran tanggung jawab hukum. Pelanggaran terhadap tanggung jawab hukum dapat berujung pada beberapa sanksi, antara lain sanksi administratif, yaitu termasuk teguran, denda, atau pembekuan izin usaha untuk perusahaan yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan. Lalu yang kedua ada tuntutan perdata. Tuntutan perdata itu yaitu karyawan berhak mengajukan gugatan terhadap pengusaha melalui pengadilan hubungan industrial yang hak-haknya dilanggar. Lalu poin 3 ada sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini dalam kasus tertentu misalnya kelalaian yang menyebabkan kecelakaan kerja. Pengelola bisnis bisa dikenakan sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku. Dan juga di sini ada implementasi tanggung jawab hukum dalam bisnis. Pengelola bisnis dapat mengimplementasikan tanggung jawab hukum melalui beberapa langkah berikut. Langkah pertamanya ada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Memastikan bahwa kebijakan perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada. Poin 2 ada edukasi dan peningkatan kesadaran karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai hak dan kewajiban mereka. Ketiga ada pengawasan internal, yaitu membangun sistem pengawasan untuk memastikan hak-hak karyawan terlaksana dengan baik. Lalu poin 4 ada komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ini mengimplementasikan program CSR yang mendukung kesejahteraan karyawan serta masyarakat sekitar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di poin materi kelompok 6 ini. Kebetulan di sini ada sesi tanya jawab, teman-teman. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Boleh. Bertanya Kak. Saya izin bertanya. Saya Husni Mubarak. Kang Musti boleh. NPM saya di 031. Izin bertanya mengenai hukum ini. Yang jadi question saya di sini adalah apa yang menjadi landasan seseorang agar mematuhi peraturan hukum. Pertanyaannya apa yang menjadi landasan seseorang agar mematuhi peraturan hukum? Betul. Ya, aku izin menjawab ya Kang Musti. Landasan bagi seseorang agar mematuhi peraturan hukum yang pertama ada landasan psikolog, yaitu ada yang pertama rasa takut dan sanksi akan hukuman. Yang kedua ada kesadaran akan pentingnya hukum. Lalu ada kebutuhan akan keamanan dan ketertiban. Yang kelima ada pendidikan dan kesadaran hukum. Lalu juga ada landasan sosial. Landasan sosial ini ada 5 poin sama. Yang pertama pengakuan dan penghargaan dari masyarakat. Yang kedua ada kebutuhan akan kepercayaan dan kehormatan. Yang ketiga ada pengaruh keluarga dan teman. Yang keempat ada kesadaran akan tanggung jawab sosial. Yang terakhir ada kebutuhan akan kebersamaan dan kesatuan. Lalu ada landasan filosofis. Landasan filosofis ini yang pertama ada keyakinan akan keadilan dan kebenaran. Lalu ada kesadaran akan konsekuensi tindakan. Yang keempat ada penghormatan terhadap